Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai jurnal berjudul Application of Extrusion Technology in Plant Food Processing by Products. Boleh di next? Oke, jadi nama saya Aubrey Pita Devinia dengan NPM 006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dari teknologi ekstrusi. Jadi, ekstrusi merupakan proses mengolah bahan yang melibatkan pencampuran, pemotongan, pemasakan, pengompresan, dan pemaksaan bahan melalui cetakan die di bawah tekanan tinggi sehingga saat keluar dari cetakan, tekanan turun mendadak menyebabkan bahan mengembang dan membentuk produk akhir. Nah, proses ini mengubah sifat fisik dan bahan kimia seperti denaturasi protein, gelatinasi pati, namun hanya menyebabkan sedikit kehilangan nutrisi. Karena keunggulan ini, ekstrusi banyak digunakan dalam produk berbasis sereal, makanan ringan, pasta, dan analog daging. Extruder terdiri dari satu atau dua sekrup yang berputar dalam laras silinder. Berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi dua, ada sekrup tunggal dan sekrup kembar. Nah, STC ini yang artinya sekrup tunggal, dia lebih murah dan mudah dioperasikan, namun terbatas pada bahan dengan kadar air lemak dan tertentu. Nah, untuk kadar dari sekrup kembar itu tuh dia itu lebih fleksibel dan mampu mengolah berbagai jenis bahan termasuk yang basah dan kental. Meski biaya yang lebih tinggi, jadi dia ini memiliki desain lebih kompleks. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ratu Deswita Maharani dengan NPM 004. Di sini saya akan membahas tentang effect of extrusion on the nutritional properties of plant food byproduct. Next. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang efek ekstrusi pada protein. Jadi yang pertama itu ada perubahan struktural. Jadi selama proses ekstrusi, struktur protein mengalami perubahan. Ekstrusi memutus ikatan protein dan membentuk ikatan silang baru yaitu disulfida dan hidrofobik. Perubahan ini dapat menurunkan atau meningkatkan daya cerna tergantung parameter proses. Nah, untuk daya cerna protein itu dapat meningkat karena denaturasi dan paparan residu hidrofilik yang dapat memudahkan enzim bekerja. Selanjutnya itu, daya cerna protein ini dapat menurun karena suhu tinggi memicu reaksi Maillard yang dapat menurunkan ketersediaan lisin. Selanjutnya, ekstrusi juga berpengaruh terhadap retensi asam amino. Jadi, lisin, cysteine, dan arginin itu merupakan asam amino yang paling tidak stabil. Nah, retensi ini lebih baik dilakukan pada kelembaban tinggi dan suhu rendah. Untuk interaksi nutrien, ikatan silang dan interaksi non-kovalen itu dapat menurunkan kelarutan dan fungsi emulsi. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan saya Finda Putri dengan NPM 002. Di sini saya akan menjelaskan efek ekstrusi pada lipid. Ekstrusi sering mengakibatkan penurunan kandungan lipid atau lemak ke dalam produk akhir. Hal ini dipengaruhi oleh kombinasi suhu tinggi dan gesekan mekanis selama proses ekstrusi yang mencerminkan lemak padat menjadi minyak dan memicu migrasi lemak keluar dari sistem pangan. Untuk faktornya yang mempengaruhi itu ada yang pertama kelembapan rendah dan suhu tinggi sehingga dapat menyebabkan kehilangan lemak lebih besar. Selanjutnya ada pada fatty meal itu peningkatan kadar air dari 26% ke 30% meningkatkan kehilangan lemak namun menurun di atas 30%. Kecepatan skrup atau screw speed lebih berpengaruh dibanding suhu terhadap kehilangan lemak. Untuk mekanisme pengaruh lemaknya itu ada dua, yang pertama pembentukan kompleks lipid pati dan lipid protein yang menghambat ekstruksi minyak, dan pembentukan kompleks amilosa lipid pada suhu sedang yaitu 110 hingga 140 derajat Celcius dan kelembapan rendah yaitu kurang dari 20% menurunkan ketersediaan lipid. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Clara Feni Carmelita dengan NPM 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek ekstrusi pada pati. Jadi pati ini merupakan komponen penting dalam banyak produk camilan ekstruksi yang memberikan tekstur seperti pemuaian dan kerenyahan. Selama proses ekstrusi, pati mengalami perubahan signifikan seperti gelatinisasi, depolimerasi, dan dekstrinisasi karena suhu tinggi. Panas yang digunakan dalam ekstruksi ini tuh
akan merusak struktur kristalin pati dan memutus ikatan hidrogen antara molekul yang memungkinkan pati menyerap kelembapan dan membengkak sehingga meningkatkan tekstur produk. Kemudian, ketika tekanan tiba-tiba turun di cetakan, penguapan air menghasilkan pemuaian dan sifat penahan gas yang diinginkan pada produk yang diekstruksi. Tingkat transformasi pati ini dipengaruhi oleh suhu barel dan kelembapan umpan selama ekstruksi. Suhu yang lebih tinggi menyebabkan kerusakan pada struktur pati. Proses ekstrusi juga meningkatkan daya cerna pati dengan merusak ikatan hidrogen dan struktur butiran pati, sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim. Namun, penurunan daya cerna pati juga dapat terjadi setelah ekstruksi karena rendahnya kelembapan bahan baku dan pembentukan kompleks amilosa lipid dan protein pati. Boleh di next? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Zahratul Aulia dengan NPM 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek ekstrusi pada serat. Yang pertama, ekstrusi ini dapat mengubah serat pangan. Komponen penting dalam produk pangan ini umumnya meningkatkan proporsi serat pangan terlarut atau SDF. Nah, suhu, tekanan, kecepatan ulir, dan kadar air yang lebih tinggi ini tampaknya menghasilkan kandungan SDF yang lebih tinggi juga. Namun setelah titik parameter tertentu, kandungan SDF tampak stagnan atau bahkan menurun. Nah, ukuran partikel serat juga penting, yaitu partikel yang lebih kecil bisa mempengaruhi proses ekstrusi ini. Berikutnya, perkenalkan, saya Helena Maria Francisca dengan MPM 007 yang akan membahas efek ekstrusi pada mineral dan mineral. Nah, jadi proses ekstrusi ini memberikan dampak yang bervariasi terhadap vitamin dan mineral tergantung pada struktur kimia masing-masing senyawa. Jadi ini tergantung sama senyawa apa aja yang bakal di ekstrusi dan dikontraksikan seperti itu. Untuk vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A dan E adalah vitamin yang paling rentan terhadap degradasi selama ekstrusi, terutama di bawah kondisi suhu tinggi dan kelembapan yang rendah. Namun, ada juga nih beberapa vitamin yang lebih tahan panas, seperti vitamin B biasanya. Nah, itu ada tiamin atau riboflavin, yang umumnya lebih stabil dengan retensi lebih baik pada kelembapan pakan tinggi dan suhu yang lebih rendah. Nah, untuk mineral sendiri, sebagian besar itu bersifat stabil, karena selama proses erupsi itu dia tuh nggak mengalami perubahan yang signifikan pada kandungan mineral seperti kalsium, zat besi, magnesium, dan seng setelah ekstruksi. Ya meskipun terkadang tuh suka terjadi peningkatan kandungan zat besi akibat kontaminasi logam dan alat ekstruder. Nah, contoh dari penurunan ini tuh ada di penurunan signifikan beta-karoten dan vitamin C pada bahan pangan berbasis wortel pomage. Nah, itu wortel, maksudnya wortel pomage itu apa sih? Wortel pomage itu wortel ampasnya wortel gitu setelah diolah, setelah digunakan. Jadi paling ini tuh sisa kayak kulitnya atau kayak buah-buah yang tersisa seperti itu. Nah, serta penurunan sekitar 63% vitamin E dalam meniat soba. Jadi itu efeknya nanti bakal bisa untuk menurunkan kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalam benda-benda atau senyawa yang dikontraksikan. Selanjutnya, efek ekstruksi pada faktor antinutrisi. Jadi, untuk faktor antinutrisi atau bisa disebut ANF dalam makanan nabati seperti fitat, saponin, oksalat, dan inhibitor tripsin dapat mengganggu pencernaan dan penyerapan nutrisi. Nah, ekstrusi itu dapat mengurangi kandungan ANF seperti melalui pemanasan dan tekanan yang tinggi, serta reaksi kimia seperti degradasi senyawa dan pembentukan kompleks yang tidak larut. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa suhu yang tinggi seperti 180 derajat Celcius dan kadar air yang sekitar 20-22% efektif mengurangi inhibitor tripsin, asam fitat, dan tanin, di mana kecepatan cukup tinggi, misalnya sekitar 96,8 rpm, itu bisa meningkatkan pengurangan tanin. Namun, peningkatan yang kecepatan stroke itu tidak selalu efektif untuk mengurangi semua NF. Jadi, tergantung pada jenis bahan dan kondisi ekstrusinya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas inaktivasi ANF itu melalui ekstrusi ada kelembapan bahan atau moisture content, suhu barel atau barrel temperature, ada kecepatan sekup juga atau screw speed.
Baik, yang selanjutnya, di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Anggita dengan NPM akhir 005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek ekstrusi terhadap polifenol dan juga antioksidan pada produk makanan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa polifenol itu merupakan senyawa aktif yang dapat kita temukan pada beberapa produk pangan, terutama produk pangan nabati seperti misalnya sayur dan buah. Nah, polifenol itu merupakan sumber dari antioksidan. Nah, lalu apa sih efek dari ekstrusi ini terhadap kandungan polifenol dan juga antioksidan pada sayur dan buah tersebut? Nah, jadi ekstrusi ini memiliki efek terhadap total phenolic content atau jumlah fenolik pada suatu produk makanan yang bergantung pada suhu, kelembapan, dan juga kecepatan sekrup. Nah, pada sebagian studi itu menunjukkan bahwa penurunan kadar kandungan fenolik dan juga aktivitas antioksidan itu menurun setelah terjadinya ekstrusi. Nah, kenapa bisa menurun? Karena ekstrusi ini kan menggunakan suhu yang tinggi dan juga kecepatan yang tinggi. Nah, suhu yang tinggi tersebut dapat menyebabkan terjadinya degradasi senyawa, sehingga senyawa-senyawa fenolik tadi itu dapat terdegradasi, yaitu dapat menjadi rusak atau dapat menjadi hilang, sehingga aktivitas antioksidannya pun menurun. Nah, tetapi pada kasus-kasus lain, meskipun jumlah polifenolnya ini menurun, aktivitas antioksidannya itu justru malah meningkat atau tidak ikut menurun. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut dikarenakan adanya terbentuk reaksi baru, yaitu reaksi Maillard. Nah, kenapa bisa terjadi reaksi Maillard? Hal itu disebabkan karena eh, ekstrusi itu kan menggunakan suhu panas. Ketika menggunakan suhu panas, itu salah satu reaksi yang akan timbul adalah reaksi Maillard, sehingga nantinya akan menimbulkan senyawa-senyawa baru dari reaksi Maillard tersebut, yang dimana senyawa tersebut juga memiliki kandungan antioksidan, sehingga walaupun total fenoliknya menurun, antioksidan itu akan tetap ada, didapatkan dari senyawa-senyawa yang berasal dari hasil reaksi Maillard tadi. Jadi secara keseluruhan, aktivitas antioksidan produk ekstrusi itu tidak hanya bergantung pada jumlah fenoliknya, tapi juga tergantung pada komposisinya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang interaction of extrusion parameters and plant byproduct food in an extrusion process. Next. Jadi, yang pertama itu ada interaksi parameter ekstrusi terhadap energi mekanik spesifik atau yang biasa dikenal itu sebagai specific mechanical energy. Jadi, SME atau specific mechanical energy adalah energi dari motor extruder yang diubah menjadi panas dan memengaruhi kualitas fisik kimia produk seperti tekstur, densitas, dan kelarutan. Jadi, faktor yang mempengaruhi SME itu yang pertama itu ada kecepatan ulir. Jadi kecepatan ulir yang lebih tinggi akan meningkatkan SME. Ini karena gesekan yang terjadi dalam extruder menjadi lebih besar sehingga lebih banyak energi mekanik diubah menjadi panas. Yang kedua, suhu ekstrusi yang tinggi dapat menurunkan SME. Hal ini terjadi karena viskositas adonan menjadi lebih rendah. Jadi hambatan mekaniknya juga berkurang. Yang ketiga yaitu kelembaban pakan naik. Kelembaban bahan yang tinggi juga dapat menurunkan SME. Sistem menjadi lebih encer dan mudah mengalir, sehingga memerlukan lebih sedikit energi mekanik. Selanjutnya ada efek komposisi bahan. Jadi serat tinggi itu dapat berdampak. Jadi SME-nya itu naik atau turun tergantung tipe dan kadar. Selanjutnya ada protein tinggi yang dapat membuat SME cenderung turun, yaitu dapat mengencerkan pati dan viskositas menjadi rendah. Baik, selanjutnya di sini ada interaksi parameter ekstrusi terhadap tekanan torsi dan mudah. Jadi die pressure itu adalah tekanan yang diperlukan untuk mendorong bahan melalui ujung extruder, dan torsi sendiri yaitu gaya rotasi yang dibutuhkan ulir untuk menggerakkan bahan keluar dari extruder. Untuk pengaruh parameter prosesnya itu ada peningkatan kelembapan, suhu barel, dan kecepatan ulir dapat mengurangi tekanan dan torsi karena menurunkan viskositas leleh dan meningkatkan kelancaran aliran massa. Kecepatan ulir tinggi juga mempersingkat panjang isian dalam barel sehingga mengurangi beban poros dan torsi. Selanjutnya juga ada peran limbah nabati, penambahan limbah pangan nabati seperti kulit mangga atau serat jeruk ke dalam formulasi berbasis pati menurunkan tekanan die dan torsi. Contohnya itu ada ekstrudat jagung dengan 25% kulit mangga menunjukkan torsi lebih rendah dibandingkan kontrolnya.
Juga ada campuran gandum jagung dengan serat jeruk dan tumis tomat juga menurunkan tekanan dan torsi ekstrusi. Alasan penurunannya itu ya karena serat dalam limbah pangan bertindak sebagai pelumas mengurangi viskositas dan tekanan. Kandungan lemak dalam byproduct seperti minyak zaitun juga berfungsi sebagai pelumas. Di sini saya akan melanjutkan mengenai effect of extrusion on the physicochemical and functional properties of plant byproduct foods. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan efek ekstrusinya pada bagian kepadatan dan kemuaian massal. Jadi kepadatan curah ini merupakan rasio antara massa ekstrudat per satuan volume yang menggambarkan tingkat porositas. Kepadatan curah ini berpengaruh pada desain bahan dan kemasan produk. Sedangkan rasio ekspansi menunjukkan sejauh mana bahan mengembang selama proses ekstruksi. Rasio ini berbanding terbalik dengan kepadatan curah, yang berarti semakin tinggi ekspansi, semakin rendah kepadatannya. Rasio ekspansi sangat dipengaruhi oleh kadar air, suhu, dan kecepatan sekrup. Faktor yang mempengaruhinya ada yang pertama kadar air, di mana kadar air yang tinggi biasanya akan mengurangi ekspansi karena menurunkan viskositas campuran, sehingga menghambat pembengkakan yang optimal. Yang kedua adalah suhu dan kecepatan sekrup. Peningkatan suhu dan kecepatan sekrup ini cenderung meningkatkan ekspansi karena mempercepat proses gelatinisasi pati dan meningkatkan tekanan di dalam ekstruder. Namun suhu yang terlalu tinggi bisa merusak struktur produk dan menyebabkan produk mengempis. Yang terakhir adalah serat dan produk sampingan. Itu tuh penambahan serat dan produk sampingan tanaman cenderung menurunkan ekspansi karena serat mengencerkan kandungan pati, sehingga gelatinisasi pati menjadi lebih lemah dan kemampuan untuk mengembang berkurang. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indeks penyerapan air atau WAI dan indeks kelautan air. Jadi komponen ini adalah sifat fungsional penting dari produk pangan. WAI menunjukkan kemampuan komponen makanan untuk berikatan dengan air, sedangkan WSI menunjukkan sejauh mana senyawa terlarut dilepaskan dari zat gizi makro. Eksklusi ini berpengaruh kepada WAI dan WSI, di mana beberapa penelitian mengatakan bahwa eksklusi meningkatkan WAI terutama dengan peningkatan suhu. Kelembapan awal dan suhu barrel sangat mempengaruhi WAI. Makanan yang dieksklusi umumnya eksklusi juga meningkatkan WSI. Nah, berikutnya adalah tekstur. Tekstur dipengaruhi oleh parameter seperti kekerasan, kerenyahan, kekenyalan, dan juga kelengketan. Nah, untuk suhu tinggi dan kecepatan ulir yang lebih cepat cenderung menghasilkan produk yang lebih lunak dan renyah akibat peningkatan ekspansi dan pembentukan gelembung. Nah, untuk kelembaban pakan yang tinggi justru meningkatkan kekerasan karena menghambat ekspansi. Lalu, penambahan serat dan protein dari produk sampingan nabati seringkali memperkeras tekstur, mengurangi kerenyahan, dan membatasi pemuaian karena gangguan pada matriks pati. Namun, serat dengan ukuran partikel yang lebih halus dapat memperbaiki kerenyahan dengan menciptakan struktur busa yang lebih seragam. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai warna. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa warna itu merupakan salah satu aspek penting dalam makanan. Karena pastinya kita sebagai konsumen ketika memilih suatu produk makanan, hal yang pertama kali kita lihat adalah warna secara visualnya. Nah, lalu apakah ekstrusi berpengaruh terhadap warna? Jawabannya adalah iya. Nah, bagaimana sih pengaruhnya? Jadi dalam ekstrusi, warna itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan yang paling utamanya ini adalah bahan baku. Karena bahan baku itu memiliki kandungan pigmen yang berbeda-beda. Setiap bahan baku itu ada yang memiliki kandungan klorofil, ada juga yang antosianin, dan lain-lain. Nah, ada juga dipengaruhi oleh parameter proses seperti suhu, kelembapan, dan juga kecepatan sekrup. Nah, penambahan limbah pangan nabati itu menyebabkan produk ekstrusi menjadi lebih gelap, yang dimana ini dicerminkan dari penurunan nilai L, yaitu kecerahan, kemerahan, dan juga kekuningan. Nah, suhu yang tinggi itu memicu reaksi Maillard dan juga karamelisasi yang menyebabkan warna kecoklatan dan degradasi pigmen, sehingga biasanya produk makanan yang telah dilalui dengan proses ekstrusi itu lebih gelap disebabkan karena adanya reaksi Maillard. Selain itu, kelembapan yang tinggi juga cenderung menurunkan nilai A dan L pada beberapa kasus, tetapi pada beberapa kasus lain justru meningkatkan nilai A.
Jadi sebenarnya untuk secara keseluruhan sendiri, perubahan warna yang disebabkan oleh ekstrusi itu tidak sama rata atau tidak seragam pada semua produk, tetapi bergantung kepada bahan baku produk tersebut karena kandungan pigmennya pasti berbeda-beda, serta juga parameter proses lainnya seperti suhu, kelembapan, dan juga kecepatan sekrup. Oke, selanjutnya ada oksidasi lipid. Jadi oksidasi lipid ini menyebabkan suatu ketenikan, rasa, dan bau yang tidak sedap pada produk makanan. Nah, untuk produk yang kayak asam lemak dan tak jenuh itu sangat rentan terhadap ketenikan, karena di mana itu keberadaan ikatan rangkap dan melemahkan energi disosiasi ikatan yang menahan atom hidrogen. Nah, selama pemasakan ekstrusi, ini kelembapan ini dan suhu pakan itu memiliki efek yang terbesar pada oksidasi lipid, di mana faktor utamanya itu mempengaruhinya ada suhu dan kadar air yang tinggi yang meningkatkan oksidasi dan kadar air rendah yang memperpanjang stabilitas penyimpanan. Kemudian untuk ukuran partikel itu lebih besar, di mana dia meningkatkan retensi antioksidan alami, seperti memicu menekan senyawa perusak seperti furfural, dan suhu yang tinggi itu memicu reaksi radikal bebas yang mempercepat ketenikan. Nah, penambahan antioksidan itu, misalnya seperti kulit kentang, dedak gandum, itu dapat meningkatkan stabilitas lipid produk ekstruksi. Selanjutnya untuk penempelan dan viskoelastik. Karakteristik suhu penempelan atau PT, viskositas puncak atau PV, viskositas akhir atau FV, viskositas kerusakan atau BV, dan viskositas pemulihan atau SV diukur dengan RVA atau Rapid Viscoelastic Analyzer dan dipengaruhi oleh parameter ekstrusi. Jadi suhu tinggi menurunkan PV akibat kerusakan granula pati. Kelembaban dan kecepatan ulir memengaruhi viskositas pasta. Selanjutnya, produk sampingan nabati seperti dedak itu dapat menurunkan viskositas karena serat bersaing menyerap air. Sebaliknya, serat larut dapat meningkatkan viskositas. Protein menurunkan elastisitas, tapi kadar tinggi yaitu lebih dari 50% bisa membentuk gel matriks. Dedak jagung dan inulin menurunkan kekakuan dan kekerasan produk. Baik, selanjutnya ada sifat thermal. Sifat thermal produk ekstrusi berkaitan dengan karakteristik bahan saat dipanaskan, termasuk gelatinisasi pati, transisi protein, dan kapasitas thermal. Evaluasi sifat thermal umumnya melibatkan pengukuran suhu leleh awal, suhu puncak, dan entalpi. Entalpi leleh mencerminkan energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan hidrogen dalam zona sambungan antar biopolimer, mencerminkan tingkat gelatinisasi, kerapatan zona, dan ikatan silang antara makronutrien. Ekstrusi, terutama dengan metode High Temperature Short Time atau HTST, dapat mempercepat gelatinisasi pati dengan memecah struktur granula pati dan meningkatkan penetrasi uap air yang menurunkan nilai entalpi. Proses ekstrusi juga menyebabkan denaturasi protein, pemecah serat, dan perubahan struktur internal bahan yang meningkatkan permeabilitas air dan daya larut bahan. Penambahan dedak stabil atau SRB 10% dalam formula ekstrusi menurunkan nilai entalpi, menandakan gelatinisasi pati yang lebih intens. Serat yang berbeda memberikan efek yang berbeda. Serat larut dari dedak gandum dapat meningkatkan nilai entalpi. Peningkatan proporsi bahan yang kaya serat dalam formulasi ekstrusi cenderung menurunkan sifat gelatinisasi karena serat dapat menghambat pengambilan air oleh granula pati. Ekstrusi juga mempengaruhi sifat fungsional seperti kapasitas penyerapan air atau WAI dan kelarutan dalam air atau WSI. Perubahan struktur thermal selama ekstrusi dapat mengubah nilai WAI dan WSI. Viskositas akhir produk dapat meningkat akibat gelatinisasi dan degradasi pati selama proses thermal. Sifat thermal dan fungsional bahan pangan berbasis nabati dipengaruhi oleh parameter ekstrusi serta jenis dan jumlah bahan tambahan seperti serat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai effect of extrusion on the microbiological properties of plant byproduct foods. Next. Jadi, pengaruh ekstruksi terhadap
Jadi pengaruh ekstrusi pada mikrobiologi, sifat-sifat makanan produk sampingan tanaman, itu terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh ekstrusi terhadap mikrobiologi dan produk sampingan tanaman dan mikrobiologinya. Jadi untuk yang pertama, ekstruksi dengan suhu tinggi, yaitu 80-100 derajat Celcius, dapat menurunkan kelangsungan hidup mikroorganisme, seperti Bacillus globicki dan Clostridium sporogenes. Terus, ekstrusi juga dapat membunuh spora mikroorganisme seperti Salmonella dengan penurunan signifikan pada jumlah mikroba setelah ekstruksi. Terus, kelembapan rendah dan suhu ekstruksi yang tinggi meningkatkan efek pengurangan jumlah mikroba. Pada produk sampingan tanaman dan mikrobiologi, untuk penambahan produk sampingan tanaman seperti serat dari wortel atau Pomens nanas dapat mengurangi jumlah mikroorganisme dalam produk ekstruksi. Terus Pomens nanas itu tuh akan meningkatkan keasaman dan mengurangi total mikroorganisme yang dapat hidup. Meskipun beberapa spesies jamur dan ragi dapat tumbuh di kondisi pH rendah. Next. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan effects of extrusion on the sensory properties of plant byproduct foods. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek ekstrusi pada sifat sensorik. Sifat sensorik ini dari makanan kita sangat penting karena mempengaruhi apakah kita suka makanan ini atau enggak. Sifat sensorik ini meliputi tekstur, warna, rasa, dan bau. Ekstrusi ini memiliki kemampuan untuk mengubah semua sifat sensorik ini. Sebagai contoh, ekstrusi dapat mengubah tekstur makanan buatnya lebih renyah, lebih keras, atau lebih lembut, atau bahkan lebih kenyal tergantung pada bahan awal dan bagaimana proses ekstrusinya diatur. Warna produk juga dapat berubah selama ekstrusi, karena terkadang perubahan ini diinginkan seperti warna coklat keemasan pada makanan ringan, tapi di lain waktu bisa tidak diinginkan. Nah, perubahan ini seringkali disebabkan oleh reaksi Maillard atau karamelisasi. Selanjutnya, senyawa volatil yang dihasilkan selama ekstrusi dapat mempengaruhi aroma produk karena aroma makanan ini bisa sangat dipengaruhi oleh proses menghasilkan senyawa volatil yang baru. Kemudian, dua faktor yang penting dalam menentukan sifat sensorik akhir dari produk makanan ekstrusi adalah suhu di dalam barrel extruder dan jumlah kelembapan dalam bahan awalnya. Nah, kesimpulannya, teknologi ekstrusi merupakan metode pemrosesan makanan yang efektif dan serbaguna, khususnya dalam memanfaatkan produk sampingan pengolahan makanan nabati yang kaya nutrisi. Proses ini tidak hanya mampu meningkatkan nilai gizi dan karakteristik sensorik produk, tetapi juga dapat mengurangi limbah industri pangan yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Ekstrusi berperan penting dalam mengubah sifat fisik, kimia, dan fungsional bahan pangan, seperti meningkatkan kecernaan protein, mengubah struktur pati, serta memodifikasi kandungan serat dan aktivitas antioksidan. Keberhasilan integrasi produk sampingan nabati dalam produk ekstrudat sangat dipengaruhi oleh parameter proses ekstrusi seperti suhu, kelembaban, kecepatan sekrup, dan jenis bahan tambahan yang bersama-sama menentukan kualitas nutrisi, tekstur, rasa, dan stabilitas produk akhir. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan kata.